Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada? Kembali berjumpa di program Jaksa Menyapa, sebuah program dari Kejati Sumsel. Bekerja sama dengan PAL TV memang punya kita untuk mendekatkan diri kejaksaan kepada masyarakat dan memberikan edukasi-edukasi hukum dan juga kinerja dan capaian dari kejari-kejari yang ada di Kejati, Sumatera Selatan. Edisi hari ini masih bersama dengan saya HGKID. Dan saya Silvia Manda, tentunya selaras dengan moto dari Pak Kajati, ini untuk kejaksaan itu memberikan integritas dan juga berprestasi. Betul sekali, luar biasa. Dan masih bersama dengan teman-teman dari Kejari Banyuasin edisi hari ini. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Kepala Seksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Banyuasin, Bapak Didi Aditya Rustanto SHMH. Apa kabar Pak Didi? Alhamdulillah baik. Wah, lah seger ya ini ya. Lah segar ya. Luar biasa. Aman perjalanan dari Banyuasin ke Palembang? Alhamdulillah aman karena tempat tinggal kebetulan juga di Palembang. Oh, jadi balik hari ini. Wong Palembang. Wong Palembang ya. Nah, kebetulan juga ibu asli Wong Banyuasin. Jadi jatuhnya balik dusun. Balik kampung Balik ya. kampung. Oke. Nah, tema kita hari ini pemirsa, ini menjaga keharmonisan dan integritas. Tantangan intelijen dalam dinamika Pilkada Banyuasin, karena memang kita tahu beberapa waktu lalu kita sudah dihadapi untuk Pileg dan juga Pilpres yang alhamdulillah berlangsung dengan aman, lancar dan kondusif, dan Pilkada ini tentunya banyak tantangan tersendiri dan itu kita akan tanya dan kita akan dalami tentunya bersama dengan Kasintel Kejari Banyuasin. Nah, Kak Didi, ini Kak Didi panggilnya ya Kak? Kak Didi Kak lah ya. Kak. Wong Palembang kan Kak. Ya. Aman betina ayu kan. Betul. Cek Kak. Cek ya. biasanya. Emang cek. Nah, tapi boleh dong Kak, sebelum kita bertanya dan juga sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, boleh dong diceritain sedikit tentang perjalanan karir, terus juga diceritain tusi dari intelijen ini, karena kan intelijen ini kita tahu garda terdepan, mata dan telinga pimpinan. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dari PAL TV. Saya kebetulan kasih intel termuda di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kebetulan saya pertama kali penempatan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara waktu saya TU. Tahun berapa tuh Kak? Tahun 2014 sampai dengan 2016. Kemudian saya pendidikan jaksa PPJ di Ragunan. Habis itu pulang kampung juga saya ke Pali. Pertama kali Kejaksaan Negeri Pali berdiri. Sebelumnya kan cabang Kejaksaan Negeri Pendopo di Muara Enim. Pulang kampung juga ke Pali. Pulang kampung juga karena Sebenarnya kebetulan kakak ini wong mana Kak? Wong Palembang banyak. Mau Bali. kakek wong Pali. Nenek wong Banyuasin. Blasteran lah ya. Ayo, blasteran. Baik, lanjut. Nah, terus abis dari Pali 2 tahun ke Samarinda Kaltim. Oke. Samarinda Kaltim kurang lebih 1 tahun. Habis itu saya promosi ke Jakarta Selatan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saya agak lama di Jakarta Selatan, kurang lebih 3 tahun. Nah, 3 tahun Kasubsi Pratut di pidana umum. Kebetulan pada saat itu menangani perkara Sambo. Oke, baik. Sambo. Alhamdulillah perkara Sambo lancar semua. Hampir semua tim itu promosi semua. Termasuk saya dari perkara Sambo. Tapi saya sempat 2 bulan terpending karena kebetulan SK saya keluar masuk perkara Mario Dandi. Oh ya, baik. Yang pemukulannya dari anaknya yang GP Ansor. Viral juga. Saya 2 bulan baru sertijab, selesai perkara itu baru sertijab saya. Di Agustus saya baru sertijab. Kasusnya udah selesai ya? Kasusnya udah selesai. Oh, kasus besar. Kasus Dua besar ya. Kasus besar yang paling viral tahun lalu ya? Tahun lalu ya, 2022-2023 lah. 2023. Si kok kata untuk Kak Didi lapang ya. Promosi langsung ya? Luar biasa. Wah. Alhamdulillah bisa promosi, kebetulan promosinya bisa pulang kampung juga. Iya. Karena bisa pulang kampung, saya bersyukur lah seperti itu. Baik, ini luar biasa sekali. Nah, Mungkin kita boleh cerita sedikit mengenai perjalanan dua kasus ini, karena jarang kita ketemu Kasintel yang sebagai apa waktu itu Kak? Kasubsi Kasubsi prapenuntutan. Kasubsi prapenuntutan. Nah, jadi
boleh diceritain dikit, itu kan kasusnya lumayan panjang tuh. Nah, maksudnya apa sih, maksudnya peran kakak di situ, kesulitan-kesulitannya, pengalaman, kesan-kesannya lah dalam mengenai 2 kasus yang dilihat oleh seluruh Indonesia bahkan dunia. Iya. Kasus Sambo itu menurut saya luar biasa ya. Baik dari dalam maupun dari luar, karena itu benar-benar seluruh masyarakat, bahkan anak kecil itu tahu kasus itu. Anak yang baru SD tahu bahwa itu perkara Sambo, seperti itu. Pada saat itu memang kita diarahkan oleh Bapak Jaksa Agung sendiri. Tim itu terdiri dari tim dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Satu P16 itu terdiri dari 3 tingkatan, dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari awal kita tempat itu bahkan dibuatkan satu tempat khusus. Jadi tim itu kumpulnya di sana, antisipasi karena ini sangat menarik perhatian. Tempat tinggal. Kebetulan pada saat itu Wakajati Sumatera Selatan, Wakajati DKI Jakarta orang Palembang sendiri, Pak Patris. Asli orang Palembang, beliau juga mantan Kajari Lubuk Linggau. Sekarang beliau Kajati di Sulawesi, seperti itu. Jadi kita sering sharing bareng, diskusi bareng, dan alhamdulillah berkas arahan dan dari Pak Jampidum semua berjalan lancar, seperti itu. Baik, intervensinya pasti sangat-sangat tinggi ya Kak ya? Godaan sangat tinggi. Karena yang kita sidangkan tuh Jenderal Bintang 2 yang pada saat itu karirnya luar biasa. Betul. Tiba-tiba ada something hal yang di luar dugaan semua orang, seperti itu. Dan itu sangat menarik perhatian, bahkan internasional. Itu sidangnya live. Betul. Live, semuanya live, bahkan kita sidang pulang pun kita diikutin seperti itu, baik dari teman-teman media maupun apa, menanyakan seperti itu. Itu makanya antisipasi, jadi teman-teman dibuatkan satu mes lah kalau bahasanya, mungkin mes atau tempat tinggal, jadi yang kira-kira mau pulang tinggal di sana. Dan kita tidak boleh pulang selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan tidak pulang. Tinggal di mes itu ya Kak? Tinggal di mes atau di rumah yang aksesnya diketahui oleh pimpinan. Oh baik, luar biasa. Tapi cukup kasusnya aja Kak yang viral, jaksanya jangan. Oke. Baik, baik. Ini luar biasa sekali. Nah, kita beralih ke tema kita hari ini Kak. Menjaga keharmonisan dan integritas tantangan intelijen dalam dinamika Pilkada Banyuasin. Nah, sejauh ini Kak, saya mau bertanya dulu sinergi dengan Forkopimda dan juga instansi vertikal yang ada. Oke. Kejaksaan Banyuasin sendiri itu sangat dekat ya dengan instansi lain. Bahkan ada arahan Bapak Jaksa Agung, kita membuat posko pemilu. Posko pemilu itu sendiri kita sering kali kegiatan. Kita sering saya namakan coffee morning biar lebih nyantai. Baik. Coffee morning itu sendiri kita mengundang ketua KPU, ketua Bawaslu, dari teman-teman dinas terkait, Kapolres, Dandim, bahkan Pak PJ, ataupun instansi lain. Kita diskusi bareng, ngobrol bareng terkait persiapan untuk pemilu maupun pasca pemilu. Dan kita juga ada si kopi keling, karena saya sering namain coffee morning, jadi saya buat, kita ada satu mobil hibah dari Kejaksaan Agung ke kita, itu saya buat nama si kopi keling. Si kopi keling, apa itu? Si kopi keling itu posko pemilu keliling. Oh. Tak kira si kopi keliling. Bukan jual kopi keliling. Karena coffee morning, sering coffee morning. Kopi Saya kebetulan suka ngopi. Jadi karena kita saya suka ngopi, udahlah kita coffee morning biar lebih nyantai kan. Siap. Sama kami juga suka ngopi Kak. Wah. Baik, ini luar biasa sekali dan itu berarti sinergi yang terjalin ini sangat-sangat baik ya. Sangat baik. Baik untuk Forkopimdanya dan juga instansi vertikal lainnya. Siap, seperti itu. Betul sekali. Nah, ini kan politik ini kalau ngomongin tentang tahun 2024 ini kita bisa bilang tahun politik Kak. Kalau misalnya kita refleksi dan kita kilas balik dari Pileg dan juga Pilpres kemarin Kak, untuk di Pilkada ini persiapannya seperti apa? Untuk Pilkada persiapan kita sekarang kita pertama mengecek AGHT. Oke. Potensi ancaman, gangguan, apa-apa yang kira-kira. Hambatan. Dan alhamdulillah Banyuasin ini termasuk daerah zero konflik. Untuk Pilkada? Untuk Pilkada. Oke. Zero konflik dan termasuk adem ya. Alhamdulillah adem, tenang, juga tidak terlalu banyak gejolak. Mungkin ada beberapa lah
permasalahan di dalam, tapi itu yang bisa diredam. Baik dari teman-teman Polres, Kodim maupun dari Kejaksaan juga seperti itu. Nah, kemarin itu dari Banyuasin sendiri itu terdiri dari 21 kecamatan, 288 desa, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Kemarin kebetulan saya dengan Pak Kajari, kebetulan saya mendampingi langsung Pak Kajari pleno di KPU untuk Kabupaten Banyuasin seperti itu. Wow, luar biasa ya. Dan pastinya ini kan pilkada, pileg atau pilpres tadi yang sudah berlalu aman kondusif. Nah, kita tahu pasti pilkada ini kan pasti kemungkinan panasnya lebih tinggi Kak dibandingkan dengan pilpres dan pileg, karena kita tahu yang dipilih juga orang-orang yang masyarakat setempat kenal. Kita tahu. Nah, ada nggak kira-kira apa saja langkah preventif yang kira-kira diambil oleh Kasintel ini untuk mencegah konflik itu? Walaupun kita tahu ini zero konflik, tapi pastinya Intel pasti tetap akan terus bekerja dong. Mengantisipasi ya. Mengantisipasi. Oke, dari sekarang saya membuat tim Posko Pemilu. Tim Posko Pemilu itu sendiri memang saya khususkan untuk menangani permasalahan pemilu. Baik dari pilpres kemarin maupun potensi untuk pilkada nanti. Baik. Di sana tim saya terjunkan langsung ke bawah karena kebetulan alhamdulillah saya punya anggota cukup banyak di Banyuasin dibandingkan teman-teman dari Kejari lain. Anggota saya kurang lebih 11 orang. Kemudian juga saya alhamdulillah hubungan kita sama teman-teman di BIN sangat baik. Teman-teman dari Kodim, Polres sangat baik untuk menjangkau ke bawah-bawah. Jadi kita saling bertukar informasi. Bertukar informasi juga ketika ada permasalahan atau hati-hati di bawah juga, teman-teman sering kita duduk bareng, terjun bareng, kita redam bareng-bareng. Seperti itu. Oke. Bagaimana dengan hoax yang akan menyebar begitu masif? Nah, untuk hoax sendiri kebetulan juga kita koordinasi dengan teman-teman Kominfo. Iya. Filter pertama dari teman-teman Kominfo. Kita cek apakah berita itu klasifikasinya hoax ataukah itu potensi AGHT. Kalau memang hoax, nah nanti bisa juga kita panggil teman-teman media, kita diskusikan bareng, buat berita yang menjelaskan bahwa berita itu hoax, seperti itu. Dan juga kita bisa buat pemberitahuan, baik itu lisan melalui media sosial, bahwa berita yang disampaikan itu tidak benar. Jadi tidak sampai kepada lapisan masyarakat yang paling bawah, karena kadang kita juga mengacu kepada teman-teman yang di lapisan masyarakat tingkat paling dasar, kadang tidak bisa membedakan mana itu hoax, mana itu berita yang benar atau real seperti itu. Jadi perlu memang koordinasi yang baik APH sendiri, Kejaksaan, teman-teman Polri, dan lain-lain dengan teman-teman media. Betul, setuju sekali Kak. Apalagi kalau sudah masuk WA grup keluarga. Nah, itu kadang-kadang kita udah baca beda ya lagi. Yang mana hoax, yang mana yang penting. Iya, di forward kalau ke situ kan. Nah, baik, kalau bicara masalah pemilu dan pilkada, ini pasti juga kita tidak lepas dari netralitas para ASN yang terus digalakan, yang terus disampaikan oleh para pimpinan. Nah, seperti apa dari Pak Kasintel sendiri menanggapi hal ini? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan kembali setelah yang lewat satu ini. Jangan kemana-mana di Jaksa Menyapa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jaksa Menyapa dengan Kejari Banyuasin, dan dalam hal ini adalah Kepala Seksi Intelijen Kejari Banyuasin, Bapak Didi Aditya Rustanto SHMH. Kita masih ngobrol mengenai rencana pilkada yang akan kita hadapi bersama beberapa bulan ke depan, dan tadi pertanyaan yang belum sempat dijawab yaitu bagaimana dari Kasintel sendiri menghadapi tantangan dalam mempertahankan netralitas di tengah dinamika politik lokal selama pilkada nanti. Didi. Oke, terima kasih. Sesuai dengan arahan Bapak Jaksa Agung sendiri, bahwa seluruh anggota beliau harus netral. Betul. Bahkan beliau mengatakan jika ada anggota saya tidak netral, segera tindak dengan sanksi terberat seperti itu. Jadi kita membuat nota dinas agar seluruh anggota di Kejari
Banyuasin agar bersikap netral. Sehingga tidak ada isu ataupun berita-berita yang menyebabkan Kejari Banyuasin tidak netral terhadap pilkada itu nanti. Pengalaman di pileg pilpres kemarin gimana Kak? Aman? Alhamdulillah aman. Teman-teman semua di Kejaksaan Negeri Banyuasin alhamdulillah semuanya aman, netral. Tapi tentunya kita juga tidak membatasi ya untuk teman-teman untuk memilih, karena warga Adiaksa boleh memilih. Betul, betul. Cukup unik. Jaksa itu unik menurut saya, karena apa? APH lain nggak boleh milih. Betul. Polri tidak boleh milih netral. TNI. TNI tidak boleh memilih netral. Sedangkan Kejaksaan sendiri boleh. Nah, Pak Jaksa Agung sendiri tidak membatasi. Beliau mengatakan silakan memilih, tapi jangan mengarahkan. Jangan mengarahkan. Betul. Setuju Jangan. sekali. Nah, terkait tentang tantangan dan juga persiapan di pilkada ini Kak, apa sih Kak yang menjadi indikator atau mungkin sinyal utama yang menjadi perhatian khusus, menjadi perhatian utama dari bidang intelijen di Kabupaten Banyuasin ini? Ya, tantangan sendiri di Kabupaten Banyuasin sendiri yaitu paling pertama terkait money politik. Karena kita perhatikan berkaca dari pilpres pilkada sebelumnya banyak sekali pada saat mau pemilihan itu ada istilah kita sering kita sebut serangan fajar. Betul. Jadi pada saat untuk memilih, entah itu jeda pagi harinya sebelum siangnya memilih, itu ada tim pemenang ya istilah kita ya. Tim pemenang turun ke masyarakat dengan menjanjikan atau memberikan sesuatu ya. Memberikan cindera mata. Ya, cindera mata. Souvenir ya? Souvenir, tapi bukan Cinderella. Iya. Oke. Nah, itu kita antisipasi. Jadi tim juga terjun. Saya kemarin pada saat pemilihan saya pindah domisili pemilih. Seharusnya saya di Kota Palembang, saya pindah milih ke Banyuasin. Bahkan seluruh anggota saya semuanya pindah zona memilih karena agar bisa terjun langsung kita melihat sama memantau. Wow. Bagaimana keadaan Banyuasin dan kita sampai malam itu kita kurang lebih sampai jam 9 malam di Banyuasin. Sudah rasa kondusif baru kita pulang ke Palembang. Oh, nah ini yang menarik memang money politik ini memang tidak lepas dari setiap pemilu. Nah, di era sekarang money politik tidak lagi berupa amplop Kak masalahnya Kak. Berupa transfer dana, OVO, GoPay, dan transfer bank. Nah itu dari Kasinta sendiri menjadi perhatian khusus nggak? Atau ada strategi khusus dalam menghadapi e-money politik ini? Bukan lagi money politik aja. Iya, oke. Untuk sekarang kan zamannya digital ya istilah sekarang kan. Banyak istilah sekarang itu bagi dana dong, ya kan? Betul. Bagi OVO dong. Nah, kebetulan saya juga di sini menggandeng teman-teman dari Pitsus. Kita juga ada koordinasi juga terkait sendiri kepada bank ya. Karena di Banyuasin sendiri ada beberapa bank plat merah, BUMN, juga ada bank swasta. Dari sini kan kita bisa cross check. Kalau memang ada indikasi yang kejanggalan. Ya. Biasanya serangan fajar itu pada saat mendekati hari H. H-2, H-1. Kalau memang ada indikasi, mereka melaporkan kita. Tapi alhamdulillah pas Pilpres kemarin tidak ada hal seperti itu. Nggak ada ya. Dan juga kita harapkan pilkada ini juga tidak ada. Harapan kita juga semoga pilkada nanti juga lancar, tidak ada hal-hal yang termasuk AGHT yang tidak yang tidak kita harapkan seperti Betul. itu. Dan sampai sejauh ini kolaborasi kita, sinergi kita masih aman terkendali ya Kak ya? Alhamdulillah aman terkendali. Aman terkendali. Nah, bagaimana dengan yang lain Kak? Bahwa kalau di Banyuasin ini sendiri kan kita bukan membahas tentang indikator atau mungkin ancaman AGHT dari pilkada ini sendiri, tapi ada AGHT yang lainnya ya di kasus lain, mungkin tadi narkoba yang 60%, terus mungkin kekerasan di Banyuasin ini juga cukup tinggi dan juga kasus perlindungan anak juga cukup tinggi. Nah itu dari bidang intelijen gimana sih menanggapinya? Oke, nah kemarin kebetulan alhamdulillah teman-teman Intel juga berkoordinasi dengan teman-teman Polres undercover ada penangkapan 23 kilo yang ditangkap oleh Kasat Narkoba Polres Jakarta, Polres Banyuasin ya. Itu kan sangat bagus ya menurut saya. Karena apa? Dampak dari seandainya 23 kg itu nggak ditangkap, diambil, itu bisa merusak generasi di Banyuasin. Bahkan menurut saya bisa sampai satu kabupaten itu. Betul. Sangat besar.
Nah, harapan kita ke depannya dengan intelijen sendiri ada program Jaksa Jaga Desa. Jaksa Jaga Desa. Jaksa Jaga Desa, di mana jaksa bisa terjun langsung sampai lapisan paling bawah. Tingkatan paling bawah adalah desa. Jadi kita nanti berkoordinasi, jalan bareng, sharing bareng dengan teman-teman perangkat desa dari lapisan paling bawah. Nanti anak-anak turun semua. Dari 288 desa tersebut, nanti anak-anak turun semua berkoordinasi. Di sana juga nanti bisa melakukan penyuluhan. Pencegahan, baik seperti jauhi narkoba, bagaimana penggunaan dana desa, kemudian lagi kenakalan remaja, maupun perbuatan-perbuatan yang menurut saya merusak generasi. Yang paling merusaknya menurut saya sekarang ini karena anak-anak itu udah pegang HP dari kecil. Sedangkan video-video yang dilihat itu loh, sehingga ada perkara-perkara yang cukup tinggi ya Banyuasin sendiri ya. Saya sering ngopi bareng dengan Kasipidum. Dek, Banyuasin ini termasuk tinggi perkara perlindungan anak, perkara cabul. Itu klasifikasi masuk 2 atau 3 di bawah narkoba, berarti tinggi. Penyebabnya apa? Ternyata anak kecil itu sudah pegang HP. Saya termasuk yang nggak sepakat anak kecil pegang HP. Saya lebih sepakat anak kecil itu ya dengan pola bermain yang lain. Jangan megang HP yang awalnya main game, ternyata buka video yang tidak pantas seperti itu. Betul, itu yang pengaruh yang sangat besar sampai di era sekarang ini memang cukup menjadi tantangan lah ya buat para orang tua ini. Dan menurut Pak Kasintel sendiri nih, dari ini kan kita bahas pilkada. Nah, selain dari concernnya adalah pilkada di tahun ini sendiri, concern dari giat Intel sendiri itu di apa nih Kak? Apakah kasus-kasus tertentu atau seperti apa? Oke, untuk Intel sendiri di Banyuasin, karena kita penyangga Kota Palembang, kebetulan ada program Pak Kajati, sebenarnya program Pak Jasa Agung Muda Intelijen, langsung diarahkan kepada Pak Kajati. Kita kebetulan ada pelabuhan Tanjung Api-Api. Pelabuhan Tanjung Api-Api kan kebetulan di wilayah hukum Kejari Banyuasin. Jadi kita buat posko perwakilan Kejaksaan Tinggi di Kejaksaan Negeri Banyuasin untuk menghubungkan dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan ke wilayah Bangka. Betul. Nah, nanti apabila ada potensi di Intel sendiri ada namanya program tabur, tangkap buronan. Seandainya DPO dari Kejati Sumsel itu berada di Bangka, bisa kita bawa transit di posko tersebut. Nantinya sebelum kita serahkan ke Kejati, kita transit dulu di posko perwakilan, baru kita arahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kemudian lagi juga ada program Jaksa Jaga Desa, Jaksa Masuk Kampus. Nah, kita kembangkan sedikit karena Pak Kajari tadi udah bilang Jaksa Masuk Sekolah. Kebetulan Banyuasin ada kampus. Kampus cabang dari Palembang di wilayah Banyuasin, Poltek ya. Poltek di Banyuasin. Dan satu lagi yang menurut saya penting karena Banyuasin termasuk memiliki pesantren yang sangat besar. Betul. Sehingga saya ada program juga Jaksa Masuk Pesantren. Jaksa Masuk Pesantren. Jadi Jaksa Jaga Desa, Jaksa Masuk Kampus, Jaksa Masuk Pesantren. Kalau Jaksa ke rumah sakit itu Jaksa Masuk Angin kan? Jaksa Masuk Angin. Baik. Ya, dok, sama rumah sakit kalau. Oh iya. Nah, kalau tadi kita balik lagi ngobrolin tentang pilkada ini Kak. Ini kan kalau di kita di Indonesia ini beragam ya kayak budayanya, agamanya dan lain-lain. Nah, bagaimana Kak koordinasi antar etnis di Banyuasin ini sendiri? Apakah cukup toleransinya tinggi di Banyuasin? Banyuasin sendiri sangat tinggi menurut saya. Yep. Kita sering kali koordinasi bareng. Saya beberapa kali mengecek di Banyuasin itu ada keberagaman ya. Ada juga yang mayoritas memang Muslim, tapi ada juga yang seperti Kristiani, baik itu Katolik, Protestan, bahkan anggota saya sendiri, kasubsi saya, dia Kristen. Oke. Kita sering diskusi bareng, jadi kadang beberapa kali saya juga sama dia ngecek ke gereja, kayak Natal kemarin, kita kondisi bareng, kita cek lah gimana kondisi ininya, seperti apa, dan hubungan sangat baik,
kita buat acara keagamaan itu kita undang FKUB, kita undang dari lintas agama, itu pasti datang dan kita sering diskusi bareng, ngopi bareng. Apa kendala di lapangan? Alhamdulillah sangat-sangat baik. Cuman agak riskan beberapa di sana itu ada aliran ya. Kemarin sempat ada beberapa aliran, tapi yang aliran yang memang sedikit menyimpang dari aliran Islam. Tapi alhamdulillah pendekatan bisa dibina, akhirnya kembali seperti awal, seperti itu. Betul sekali. Nah, kalau sekarang kan kita melihat kota-kota besar itu Kak, untuk anak-anak mudanya tawuran itu yang cukup tinggi. Nah, kalau di Banyuasin sendiri gimana tuh Kak? Nah, alhamdulillah untuk Banyu sendiri, selama saya kurang lebih saya di Banyuasin 6 bulan, tidak pernah ada case tawuran untuk Banyuasin sendiri. Nggak pernah sama sekali kan? Nggak pernah. Baik. Dari sekolah mungkin juga program jam sekolah juga sudah pas ya. Anak-anak masuk pagi pulang sekolah. Nah, kemudian juga di sana termasuk saya lihat hampir di desa itu berapa kilo saya jalan ada masjid. Berapa kilo ada masjid. Jadi termasuk kota yang menurut saya tuh, jadi anak-anak ketika pulang sekolah kebanyakan ke masjid atau mengaji atau seperti apa sehingga bisa dicegah adanya tawuran tadi. Betul, Luar biasa. Gaya hidupnya juga mungkin pengaruh ya. Betul. Sama seperti saya Pak, kalau pulang kerja itu saya mengaji. Gimana? Bukan di masjid tadi kan ya? Percaya ya Kak? Iya, percaya Pak. Nah, Percaya, Pak. baik, selain kita bahas pilkada, mungkin kita mau tanya juga nih Kak, untuk evaluasi dari tahun lalu 2023. Kira-kira poin-poin apa aja yang selalu menjadi evaluasi dari bidang Intel ini sendiri? Ya, 2023 kemarin saya masuk bulan Agustus ya. 2023 ada beberapa poin catatan. Menurut saya 2023 sudah bagus, tapi perlunya ada peningkatan 2024. Karena 2024 harapan saya ada beberapa kegiatan yang bisa skala nasional. Oke. Skala nasional. Kegiatan-kegiatan yang terobosan ya, yang misalnya seharusnya jaksa masuk desa itu baru tercapai beberapa kabupaten, harapan saya bisa masuk seluruh kabupaten. Oke. Kemudian juga ada program saya juga, selama ini kan belum ada jaksa masuk perkebunan, jaksa masuk perusahaan, jaksa masuk pertambangan. Jadi harapan saya ke depan nanti di Banyuasin ya, nanti anak-anak bisa sosialisasi bagaimana sih pencegahan baik terhadap AMDAL-nya sendiri, HGU itu sendiri, Iya. kemudian terhadap misalnya tambang itu kan kebanyakan reklamasi tidak berjalan. Betul. Harapan saya ada sosialisasi, ada koordinasi bareng sehingga ketika kita mengambil hasil bumi, kita kembalikan lagi bumi seperti awal. Jangan ambil, ditinggalkan. Betul, dan ini juga memberikan literasi ya untuk masyarakat Banyuasin itu sendiri. Kita akan kembali lagi pemirsa, dan tentunya tetaplah bersama kami di Jaksa Menyapa bersama Kasih Intel dari Kejari Banyuasin. Anda masih menyaksikan Jaksa Menyapa, tentunya ini masih bersama saya Asih dan juga Hagai. Kita masih bersama dengan Kasih Intel dari Kejari Banyuasin. Kak Didi masih bersama dengan kita, dan luar biasa tadi kita sudah mendapatkan banyak informasi, dan terakhir di segmen kedua tadi kalau pemirsa nonton juga luar biasa program-program dari Kejari Banyuasin, terkhusus program-program yang diusung oleh Kak Didi ini sendiri juga luar biasa ya, yang menginginkan jaksa itu bukan cuma masuk sekolah, tapi masuk kampus, masuk pesantren, lalu masuk desa, masuk ke perkebunan, masuk ke perusahaan, dan sekarang lagi masuk TV nih Kak. Masuk TV. Jaksa masuk TV. Nah, ini memang adalah program-program yang mungkin memang harapannya
jaksa itu lebih dekat lagi dengan masyarakat. Masyarakat tuh jadi tidak asing lagi dengan keberadaan jaksa, dan sampai masyarakat tuh bisa tahu bahwa seperti kita tahu ada Kasidatun, bahwa mereka bisa berkonsultasi hukum di situ, bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan hukum. Apakah memang seperti itu, Kak, pandangannya? Iya. Harapan kita dari intelijen sendiri ya. Intelijen sendiri adalah indera sakti adiaksa. Mata, telinga pimpinan juga mata dari teman-teman bidang yang lain. Intelijen tugasnya mensupport, membackup, membantu semua dari bidang-bidang yang baik, dari Datun, Itsus, Pidum, pembinaan, barang bukti, bahkan juga di luar instansi kejaksaan itu sendiri. Tentunya harapan kita ya, harapan saya, masyarakat tuh bisa dekat, jadi orang nggak takut lagi masuk kantor kejaksaan. Betul. Yang selama ini orang pikir, wah masuk kejaksaan diperiksa itu, ceto diperiksa, ceto terbuang. Ceto pasal 2 ayat 1 ya, tangan Cet- 2 jadi 1. Nah, harapan kita mau masuk kejaksaan memang mereka bisa berbagi informasi. Contoh kayak yang apa yang disampaikan Kasidatun tadi, masyarakat itu memang ada permasalahan pribadi, bahkan masalah rumah tangga, Iya. masalah keluarga. Mereka nggak sungkan, mereka nggak ngerasa, saya di kejaksaan bisa ngobrol bareng, Bisa nyaman di situ, bisa Kak. nyaman. Dibanding dia cerita sama tetangga kan. Nah, Masalah keluar. dan dapat solusi di sana. Betul. Dan yang pastinya gratis, Gratis ya. Tidak dipungut biaya tidak apapun. dipungut biaya apapun. Baik, ini luar biasa sekali. Nah, bagaimana bidang intelijen ini memberikan informasi strateginya, memberikan informasi untuk juga koordinasi dengan bidang-bidang lain dalam menyampaikan ancaman atau mungkin ancaman yang potensial untuk menjaga keharmonisan dan integritas dari Kejari Banyuasin. Oke, kalau bidang intelijen sendiri seneng ngopi, suka ngopi. Saya paling sering manggil karena saya paling kecil, adik bungsu kalau istilahnya. Bidang yang lain kakak-kakak semua. Saya sering ngajak, Kak, ngopi dulu di bawah. Kita sering diskusi bareng, ngobrol bareng, ada permasalahan apa, kita diskusikan bareng. Kemarin sama Pak Kasipidum, Kak Iwan, ada teman-teman dari media, teman-teman LSM ingin diskusi bareng. Saya panggil Pak Kasipidum yang lebih paham terhadap permasalahan itu. Saya panggil, beliau menjelaskan, akhirnya dapat solusi. Apa yang harus mereka lakukan, seperti itu. Baik, ini berarti tidak ada strategi khusus ya. Cuma kita duduk bersama, ngobrol gitu ya. Karena kan ini kan, apalagi informasi-informasi intelijen ini kan terkait dengan informasi-informasi yang rahasia, Kak. Nah, khusus untuk yang rahasia, kalau rahasia biasanya itu kita memang diskusi hanya memang dirasa bagian yang hanya boleh mendapatkan informasi tersebut. Contoh, ada ancaman nagih hati itu di perkara Pidum. Dan potensi ketika ada yang lain tahu, ada potensi yang berbahaya. Contoh, tim tabur. DPO itu bidang Pidum bisa Pitsus. DPO itu sensitif. Iya. Karena terpidana itu berada di luar. Kalau itu tidak rahasia atau silent, itu potensi bocor. Seharusnya kita rencana mau nangkap misalnya hari ini di rumah si A. Berita itu nyampe kepada terpidana sehingga bocor, dia bisa kabur. Betul. Makanya itu sering saya cuma diskusi kepada bidang yang memang melaporkan atau permohonan untuk menangkap buronan tersebut. Contoh Pidum, saya koordinasi hanya dengan Kasipidum. Kalau Pitsus, saya hanya koordinasi dengan Kasipitsus. Oke, mengantisipasi cepu dalam selimut ya. Iya, Iya, iya. kurang lebih seperti itu. Betul. Baik, Kak Didi, ini kan di era digital sekarang, era teknologi yang begitu maju. Gimana menurut Kak Didi sendiri peran teknologi dan analisis data? Apalagi di era sekarang kita tahu ada artificial intelligence. Apakah itu juga dimaksimalkan oleh kejaksaan dalam hal ini Kasintel sendiri? Iya. Kalau saya sendiri, saya sangat maksimalkan ya peran dari teknologi sendiri. Bahkan beberapa informasi yang kita dapat itu dari informasi dari teman-teman di luar dari kejaksaan juga. Contoh, kebetulan karena saya pernah di Jakarta Selatan, saya dengan Polda Metro juga deket. Saya bahkan kalau misalnya informasi untuk pelacakan HP, saya bisa langsung kontak di sana. Jadi misalnya nomor ini ada potensi berada di mana,
ketahui bisa langsung kita ambil. Modal nomornya aja bisa kak? Modal nomor aja bisa. Oh iya, iya, iya. Bahkan informasi atau chat yang sebelumnya ada dihapus itu bisa kita cek. Oh, baik. Cari baik. tip apa Kak Ridi berarti? Mana cari? Modal nomor HP ini? Jangan Jangan, terbongkar ya? galon Oke. rahasia ya. Tapi Kak, saya masih penasaran nih Kak, karena kan sekarang ini politik itu sudah berbeda ya Kak ya. Mungkin tadi seperti Hagai tadi bilang ada e-money politik, dan juga nih serangan Fajar ini kalau kita melihat dari Pileg dan juga Pilpres ini kurang efisien lagi, tidak terlalu efisien. Dari mungkin ada caleg yang dari 100.000 memberikan cindera mata, yang keluar cuma 2.000 gitu. Nah, ini bagaimana Kak? Pasti kan ada caleg-caleg ini yang marah, kelompoknya mungkin antar kelompoknya marah, mungkin sedikit ingin menuntut lah hak mereka. Nah, itu bagaimana Pak? Iya, kalau memang ada peristiwa seperti itu, pencegahannya ya. Pencegahan kita sendiri kan ada wadah di sana, ada Bawaslu. Biasanya kalau memang ada seperti itu kita mengarahkan. Kalau memang ada indikasi, nah kemarin rencana ada upaya atau aksi untuk demo terhadap sidang pleno. Nah kita panggil. Biasanya saya antisipasi AGHT-nya, kita preventif dulu, kita panggil. Kenapa kamu demo? Kalau mereka bisa menerima, biasanya aksi tersebut batal. Kemarin alhamdulillah batal. Dan mereka bisa menerima. Bisa menerima. Pertimbangannya apa? Apa yang menjadi konsen kalian sehingga ini mau demo? Toh ini kan masih dalam proses. Kalau memang ada wadah di sana untuk memfasilitasi, kalau memang kalian tidak sesuai dengan data yang kau pilih, bisa laporkan ke Bawaslu. Bisa juga ada tahapan mengajukan upaya hukum atau gugat ke MK atau seperti apa. Alhamdulillah mereka bisa menerima sehingga tidak ada aksi, tidak ada demo. Betul. Dan pelaksanaan pembukaan pleno kemarin alhamdulillah semua lancar dan Alhamdulillah kondusif. lancar ya, dan kita harapkan juga pilkada akan lancar, tidak ada juga sengketa-sengketa politik ini. Semoga. Nah, ada concern utama dari Pak Kajari terkait ini, kan kita mungkin lagi persiapan pilkada, nah atau ada hal lain yang menjadi concern utama atau menjadi yang prioritas dari Pak Kajari? Ya, concern utama dari Pak Kajari yang pasti Banyuasin kondusif, aman, nyaman, semua hal-hal tidak inginkan bisa berjalan dengan baik. Betul. Seperti itu. Kemudian Pak Kajari sendiri ada beberapa program-program yang harapan Pak Kajari bisa terwujud, semisal WBK WBBM bisa terrealisasi di Kejari Banyuasin, kemudian kayak posko perwakilan tadi bisa terrealisasi segera, kemudian juga program dari Pak Kasipidum terkait RJ Restoratif Justice itu bisa melebihi yang target yang diinginkan. Kemudian perkara Pitsu sendiri berkualitas. Kemudian juga ada pengembalian atau pendapatan dari negara yang bisa dibantu oleh Kejaksaan sehingga bisa masuk PAD dari Kabupaten Banyuasin. Baik, luar biasa. Nah kalau dari Kasintel sendiri Kak, ada target khusus Kak di 2024 ini selain dengan pengamanan pilkada? Target 2024 semoga Banyuasin kondusif. Harapan saya seperti itu aja. Tetap Karena sesuai ya? Karena intinya intelijen membackup semua bidang tadi. Luar biasa. Jadi memang mata dan telinga pimpinan, indera sakti dari Adiaksa. Mata, telinga, lutut, dan kaki tidak kan? No, tidak. Tidak. Nyanyi dong kita. Iya. Terus ya. Baik, ini luar biasa sekali ya. Kalau ngomongin tentang intelijen, ini pasti berkaitan dengan informasi-informasi yang rahasia ya kayak. Terus, tapi apakah pernah Kak, mungkin ini cerita bukan di Banyuasin saja, apakah pernah Kakak selama menjadi abdi negara ini, menjadi APH, ada berita-berita yang mungkin strategi-strategi khusus yang bocor halus ini? Ya, karena kebetulan saya waktu di Jakarta Selatan, saya hampir banyak sekali menangani perkara-perkara yang cukup besar. Iya. Artis juga saya beberapa kali, kayak Gisel, penyebaran video. Nikita Mirzani, yang terkait masalah ITE, pencemaran nama baik, ITE itu. Kemudian yang sangat sensitif tuh terkait masalah
Undang-Undang Cipta Kerja, Oke. itu sensitif banget. Kemudian peristiwa KM 50 kalau ingat, Ya. yang penembakan Laskar FPI, Iya. itu juga sensitif. Itu banyak sehingga pimpinan itu mengurangi beberapa tim Karena terjadi bocor halus itu ya. karena terjadi bocor halus. Oh, baik. Dan Karena ada indikasi, karena itu perkara yang menurut saya menarik ya. Dan banyak beberapa kepentingan. Juga contoh yang 2 perkara saya bilang tadi, itu juga menarik. Sehingga ada beberapa yang seyogyanya misalnya 30 dipangkas jadi 25. Karena ada indikasi lah seperti itu. betul. Nah, berarti kan kalau kakak sudah sangat-sangat berpengalaman ya, kita bisa bilang banyak kasus-kasus besar yang dan kasus ini menjadi sorotan di publik ya kayak pasti intervensinya sangat-sangat tinggi. Nah, kalau di Banyuasin sendiri itu bagaimana Kak? Apakah ada culture shock untuk intervensi ini sendiri? Kalau Banyu sendiri yang saya rasakan kurang lebih selama 6 bulan dan termasuk di era zero konflik, saya rasakan ini kota yang sangat aman, nyaman, dan untuk masyarakat sendiri itu termasuk yang landai dan baik menurut saya seperti itu. Kan ilegal BBM ini masih banyak di Banyuasin ini sendiri ya, kayak kita bisa bilang mafia ini masih ada ya, masih ada. Nah, ini kan di balik mereka ini bukan orang sembarangan. Itu bagaimana tuh Kak? Kalau ilegal BBM saya rasakan itu di daerah Musi Banyuasin. Oke. Banyuasin sendiri tidak ada sumur minyak, sumur tua atau apa. Saya beberapa kali keliling di sana, ada potensi tambang, tapi tambang masih sangat muda garnya, jadi belum beroperasi. Nah, untuk minyak sendiri kita karena Banyuasin ini kota perlintasan. Iya. Yang saya perhatikan bukan pengambilan minyak di Banyuasin, tetapi perlintasan. Ada indikasi dari MUBA karena berkoordinasi dengan APH Banyuasin, penangkapan di Banyuasin. Oh, lokus jadinya ya. Lokusnya, Iya. lokasinya. Jadi memang jauh berbeda lah ya kondisi di Banyuasin sama seorang Kak Didi yang udah terbiasa dengan kasus-kasus besar, dengan tekanan yang jauh lebih besar, dan itu kita kira-kira menjadi modal sekali nggak ketika bertugas di sini Kak? Ya, saya di sini jatuhnya saya pulang kampung, saya bilang. Saya juga alhamdulillah bersyukur sekali. Saya bisa lebih dekat dengan keluarga yang paling saya biasanya pulang ke Banyuasin itu setahun sekali Lebaran. Ini saya bisa tiap hari, bisa PP, bisa bertemu keluarga dan mengetahui bahwa kultur dari masyarakat Banyuasin sendiri itu seperti apa. Dan ternyata baik, majemuk, dan walaupun berbeda ya, adalah namanya perbedaan. Karena di Banyuasin sendiri itu bukan semua orang Banyuasin, ada juga yang Pujakusuma. Betul. Karena Banyuasin sendiri itu terdiri dari perairan dan daratan sendiri. Ada juga yang teman-teman dari Bugis dan suku-suku lainnya, semua itu walaupun berbeda mereka satu. Dalam pilkada pun berbeda pendapat, setelah itu mereka bisa duduk bareng, ngopi bareng masih bisa seperti itu. Oke, ini berarti good news juga ya kalau balik ke Banyuasin ini sendiri ya kayak. Cuma sih kok permasalahan di Banyuasin nih kalau lewat Banyuasin galak sapi Kak nyebrang basing-basing. Nah, Iya, apalagi daerah Sembawa itu nah. Karena banyak kebun yang Iya, oke, luar biasa sekali. Kak, kita closing statement sebelum kita menutup, boleh dong Kak sedikit himbauan. Silakan. iya. Himbauan untuk masyarakat Banyu sendiri yaitu yang pasti jauhi narkoba. Karena saya lihat sendiri narkoba di Banyuasin sangat tinggi. 60% perkara di Banyuasin itu narkoba. Kemudian juga untuk orang tua tolong dijaga anak-anaknya juga. Jangan pergaulan-pergaulan. Contoh yang kemarin sempat terkait Cinderella, itu menurut saya hal yang menjadi contoh, jangan sampai ada lagi hal seperti itu. Jaga integritas, jaga akhlak, jaga diri. Oke. Baik, ini luar biasa sekali ya Cinderella, jangan nak ke tempat OT-OT ya. Mantap lah be di rumah. Istana be. Aduh. Ini luar biasa. Terima kasih Kak Didi. Oke, thank you, Didi. Untuk informasinya. Terima kasih Luar sekali biasa. sudah hadir juga di Studio 2 PAL TV, tentunya memberikan informasi yang mengedukasi di Yap. Jaksa Menyapa hari ini. Ya, kasih intel Kejari Banyuasin dan pemirsa itu tadi nutup bincang-bincang kita bersama dengan Pak Kasintel Kejari Banyuasin, Kak Didi. Tentunya ini sangat banyak informasi yang bermanfaat yang pemirsa bisa dapatkan dan terus saksikan Jaksa Menyapa hanya di PAL TV. Memang punya kita, saya HGK Inde. Saya Chef Raymanda, sampai jumpa.